Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Alfirsari. Saya dari jurusan bimbingan konseling. Saya di sini membuat tugas mata kuliah model-model konseling. Di sini nama dosennya itu Ibu Darmis dan saya di sini sebagai konselornya, dan teman saya bernama Laila Mardatila itu sebagai konseling. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan pendekatan yaitu pendekatan STFBC, dan tekniknya itu tentang tekniknya solusi. Teman-teman mau tahu gimana caranya? Coba ikutin terus ya. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe. Dadah. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan dulu ya. Ini Laila ya? Yang konfirmasi kemarin. Mau konseling kan? Nah, Laila tadi ngapain sama siapa? Tadi sini sama teman sih, cuma dia udah Ada kuliah tadi? ada kuliah cuma sebentar itu ujian. Kayaknya Laila lagi gak enak badan hari ini ya? Iya bu. Rasanya pucat sekali. Ya lagi kurang enak badan, apalagi kan ujian juga tuh hujan-hujan panas. Hujan. Kemarin hujan itu hujan-hujanan ya? Iya. Terus kesibukan Laila kesibukan Laila kecuali di kampus ini ngapain aja? Kesibukan selain waktu palingan dengan kayak tak ada sibuk. Pulang kuliah langsung pergi ke kampus, langsung pulang ke rumah. Kadang sih langsung pulang ke rumah bu. Kadang ada Laila kan cuma ikut di satu organisasi. Oh, ada organisasi juga, makanya Laila kadang ke rumah, kadang ke mana organisasinya? Tempat organisasinya. Itu di kampus juga atau bagaimana? Iya di kampus juga. Oh, di kampus juga. Gimana Laila? Dari mana Laila tahu bisa konseling sama ibu? Dari mana? Info-infonya? Kemarin tuh pernah kan Laila sering tanya sama teman, gimana weh tempat apa namanya dosen yang baik apa namanya. Nah, jadi kan memang bisa dibilang udah salah. Jadi ada potensi cerita kata kan mau cerita ke teman kan, cuma temannya bilang mending ceritain ke konselor aja, mana tahu bisa dibantukan. Itu temannya ngasih satu nomor konselor nih bu, itu namanya Bu Medi. Bu Medi bu. Ini yang ada dia Laila. Namanya Bu Medi. Nah katanya kata teman tuh cobalah konseling sama Bu Medi ini, dia baik kok dan juga nyaman sama ibu. Pasti kalau itu nilai penilaian, insya Allah mungkin kita bisa konseling dengan baik ya. Sekarang kita duduk dengan nyaman dulu Laila. Nyamannya Laila dulu aja seperti itu. Sudah nyaman Laila? Sudah kok. Sudah. Nanti pulang gimana Laila sama siapa? Pulang sendiri sih kok, tapi karena pulang bulan sendiri. Sendiri Laila aman kan? Aman. Soalnya khawatir Laila ketebak kali hari ini gitu. Jadi gini. Nah, sebelum Laila mau mulai proses konseling kan, Laila tuh tahu nggak siapa itu konseling? Nah, konseling itu suatu layanan bimbingan konseling yang dimana ibu sebagai konselor dan Laila sebagai klien atau konseling bisa jadi wakilnya seperti itu ya, untuk mengentaskan suatu permasalahan yang ada dalam diri Laila, dan tujuannya Laila tuh bisa merumuskan tujuan Laila sendiri gitu. Ibu cuma mengarahkan saja gitu. Nah, di konseling ini pun kita mempunyai semua tujuan untuk mengentaskan masalah klien kita ini. Nah, Laila juga nggak perlu takut dengan apa yang Laila sebutkan ke ibu, karena ibu berjanji dan insya Allah tidak akan ibu sebutkan kemana-mana. Dan ibu harapkan Laila bisa terbuka dengan sesi konseling kali ini biar kita bisa tahu di mana permasalahan yang akan kita hadapi, di mana permasalahan yang bakal kita selesaikan. Jadi masalahnya itu selesai semuanya gitu, nggak separuh-separuh gitu. Kenapa kayak gitu?
Jadi terbuka aja Laila sama ibu gitu. Apa yang Laila rasakan, apa yang Laila lagi dipendam-pendam gitu. Sebut aja sama ibu gitu ya. Sudah ngerti Laila kata konseling? Nah di konseling itu juga kita duduknya 1 meter nih dari sini kayak gini ya gitu. Terus Laila duduk senyamannya, gitu, cerita senyamannya gitu. Nah apakah kita bisa mulai ke sisi konseling pada kali ini? Tapi di sisi konseling ini juga ada lagi Laila ibu cuma bisa mungkin 35 menit ya Laila, karena ibu ada keperluan juga nih nanti mau pergi mengajar gitu. Jadi kita cuma bisa 35 menit. Apakah itu apa? Kalau misalkan masalahnya masih belum bisa kita tuntaskan sekarang, bisa kita kan? Nah sekarang kayaknya ibu lihat nih Laila lagi banyak banget Laila beban pikiran di Laila. Tambah-tambah Laila juga lagi sakit kan? Apa Laila? Apa yang Laila pikirkan sakit seperti itu? Jadi punya masalah dengan teman misalnya. Jadi gini Bu, waktu itu ini ada acara itu kami kayak menjalankan suatu program yang dimana program ini kita itu benar gitu. Ada sih rapi juga, cuman kan ada benar sampingnya sama teman kan gitu. Nah jadi kayak dia ini kayak tiba-tiba marahin Laila gitu loh buat depan orang ramai gitu kan. Padahal itu tuh yang salah bukan ada teman yang lain gitu kan. Kayak kan ini Laila mikirnya gini, kok aku yang disalahin, padahal kan yang menyebabkan permasalahan itu si dia ini Itu jadi samping sama temannya itu teman dekat. Bisa dibilang sih teman dekat Bu, dan itu pun kayak berdampak ke apa lah Bu, ke kan bisa dibilang kami ini sekelas juga, pertemanan juga gitu Ya. Jadi kayak berdampak ke pertemanan kami, berdampak ke kelas kami juga, kayak orang kayak Bu yang kayak berdampak lah ke kelas kami Bu. Ini temannya yang bagaimana satu kelas? Itu ini acara programnya acara apa? Acara program kayak pas organisasi. Oh organisasi. Jadi satu organisasi sama teman itu satu kelas juga. Nah di situ berdampaknya seperti apa? Kayak tadi berdampak pada teman-teman Laila. Ya kayak kami ini kayak misalnya gitu Bu, kayak yang lain kayak di sini kayak mungkin kayak beberapa Ini gurunya Laila dia kayak gimana? kayak modelnya kayak bentak gitu Bu, depan orang kami. Depan orang lain. Jadi Laila rasanya Laila tersinggung. Iya tersinggung kan, itu kan ibaratnya bentak depan orang kami itu kan malu kan Bu. Apalagi kan kita kayak acara loh, lagi acara loh, kayak tiba-tiba bentak depan orang itu kan malunya itu nggak tertawa. Malu pula di situ kan. Iya, malu pula di Nah Laila pertamanya pas dia ngebentak kayak gitu, Laila mikir nggak kayak gimana ya? Kok dia bisa kayak gitu gitu? Pasti mikir kayak gitu kan? Iya sih Bu. Laila tahu nggak di situ kondisinya belum dia lagi gitu? Mungkin Laila tahu juga Bu, kami kan emang lah sama-sama capek gitu kan. Laila tahu dia capek buka dia nyepet ini, Laila tahu capek. Cuman kan nggak bisa lah, ibaratnya dia tuh kayak meluapkan emosinya sama Laila gitu loh Bu. Padahal nggak ada ngapain, cuman kayak meluapkan emosinya sama Laila. Apa sih salah Laila? Padahal salah bukan Laila, orang lain juga yang salah. Dia teman Laila ini kan deket sama Laila kan di organisasi itu. Dia kan cuma punya teman cuma Laila sendiri kan. Nah kalau menurut ibu ya, menurut Laila gimana sih kalau misalkan kita kan cuma kenal sama Laila gitu? Gak mungkin lah, mungkin si teman Laila ini marah ke orang lain. Soalnya dia udah tahu kalau Laila marah, mungkin dia berpikir seperti ini, dia lagi sakit kepala atau lagi pusing memikirkan semua hal lagi genting lah, ibaratkan kayak gitu kan. Pas di situ Laila mungkin dia akan kena salah atau bagaimana kan, tapi Laila bilang Laila tidak salah. Tapi di sini mungkin seperti dia yang dia pada situ Laila salah karena suatu hal. Nah dia tuh di situ tuh mungkin lagi itu capek pula, lagi pusing juga gara-gara organisasi itu. Nah mungkin disitulah Orang lain juga yang salah. dia teman Laila ini kan deket sama Laila kan di organisasi itu. Dia kan cuma punya teman cuma Laila sendiri kan. Nah kalau menurut ibu ya,
menurut Laila gimana sih kalau misalkan kita kan cuma kenal sama Laila gitu, nggak mungkin lah, mungkin si teman Laila ini marah ke orang lain, soalnya dia udah tahu kalau Laila marah, mungkin dia berpikir seperti ini, dia lagi sakit kepala atau lagi pusing memikirkan semua hal lagi genting lah, kan kayak gitu kan. Pas di situ Laila mungkin dia akan kena atas salah atau bagaimana kan, tapi Laila bilang Laila tidak salah. Tapi di sini mungkin seperti dia yang dia pada situ adalah salah karena suatu hal. Nah dia tuh di situ tuh mungkin lagi itu capek pula, lagi pusing juga gara-gara organisasi itu. Nah mungkin disitulah efeknya mungkin kan. Tapi Laila masih mau nggak sih ketemu dia? Mau sih, mau bu berteman sama dia, cuman kayak udah tahu aslinya dia udah berbeda gitu. Sebelum itu Laila ada bilang kayak ada ngomong nggak sama dia, kayak kok kamu kayak gini sih gitu, kayak face to face ngomong kayak gini kan? Kemarin tuh udah pernah ada ngomong bu sama dia. Itu apa responnya? Ya itu emang aku lagi emosi, lagi capeknya atau emosi terus acara nih kayak gini nggak ngelakuin maaf ya gitu cuman kayak agak terima aja dia ngomong kayak gitu tuh kan ya dia minta orang itu malu. Berarti masih ada lagi di dalam hati Laila walaupun dia udah minta maaf. Terus maunya Laila seperti apa? Maunya aku ya emang itu jika seperti itu maunya Laila seperti apa? Maunya Laila mungkin ya kami baiknya dulu cuman karena sakit hati ini kayak emang kayak Terlalu dalam? Ya terlalu sakit kok mungkin ini bakalan aman tapi ya Mungkin Laila bisa memaafkan, tapi memaafkannya itu seiring berjalannya waktu gitu kan. Dia memaafkan, cuman lukanya masih susah kan. Itu seperti seperti kita menggores luka kan. Ya udah dikasih obat penenang biar nggak sakit, tapi lukanya masih ada kan gitu. Nah emang iya sih susah gitu rasanya kita untuk memaafkan seseorang, tetapi kita di situ berteman kan. Dan Laila kan udah lama kan ketemu sama dia kan? udah Lama kan? Itu nggak apa sekali, kayak nggak bagus sekali gitu kan kalau kita udah lama berteman, terus kita berantem, kita nggak teman lagi, kan jadi canggung. Apalagi Laila satu kelas sama dia kan, satu teman juga kan. Nah tadi dia gitu, dan itu pun berdampak juga kepada Laila dan kepada pikiran Laila juga nantinya kan, kepada semua yang ada kayak setelah masuk kelas dia ketemu dia. Nah jadi Laila tuh pengen memaafkan, tapi masih sakit, masih susah dimaafkan kan. Jadi itulah ya, kalau misalkan kita mau memaafkan memang sakit ya. Cuman kita kan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala juga kan maha maaf, pengampun itu. Orang yang salah atau orang itu kan pasti ada gitu, kita maafkan gitu kan. Nabi pun mau memaafkan umatnya yang bersalah gitu kan. Jadi Laila juga harus bisa memaafkan gitu, memaafkan seseorang. Kalau ibu nggak intimidasi Laila dan ibu juga tidak menyalahkan teman Laila dan ibu juga tidak menyalahkan Laila juga. Ibu di sini cuma mengasih saran kepada Laila. Seperti itulah gitu. Ibu juga dulu nih, ibu pernah punya pengalaman gitu. Ya, berteman sama teman. Ibu juga sama kayak Laila, berteman juga gitu kan. Ibu berantem lah gitu sama teman ibu kan. Tapi seiring jalannya waktu, ibu ngomong ibu nggak mau sama dia, nggak mau berteman sama dia gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita dekat dengan lokal, ya susah juga kan kalau nggak bisa sapa, apalagi kita berteman. Nah, susah kan? Nah, lebih baik kita tuh lebih melapangkan hati kita gitu. Kalau misalkan dia seperti itu, oh berarti kok sifat dia kayak gitu kan, tapi ada juga sifat baiknya kepada Laila dulunya kan. Ada juga seperti itu. Nah kalau menurut ibu sih seperti itulah. Laila bilang nggak, kalau Laila tuh bisa memaafkan dan masih iring jalan waktu. Gimana kalau Laila mencoba Laila bersapa-sapaan sama dia, terus berteman lagi sama dia.
Nah, nanti seiring jalannya waktu, Laila juga bisa menerima si sikap dia, gimana juga dia karakter dia, dan dia pun bisa menerima Laila juga. Inilah karakter Laila gitu. Jadi kalian berdua tidak ada saling bertolak belakang, sama-sama saling mengerti satu sama lain. Itulah kunci hubungan pertemanan, mengerti satu sama lain gitu. Oh, jadi gitu. Iya Laila, mungkin memang agak sulit sih, cuman kita kan harus mencoba ya gitu. Laila kan nggak ada bermasalah sama yang lain kan, cuma sama itu doang kan? Iya Bu, nggak ada sih salah sebenarnya. Cuman dia doang itu pun karena mungkin salah pahaman doang. Tapi kan Laila juga masih dalam hati Laila juga masih mau berkawan kan sama dia. Masih. Cuman ya yang seperti yang ada bilang tadi itu bakalan lama mungkin gitu. Emang iya bakal lama, cuman itulah sapa-sapaan aja, sapa aja lah gitu, sapa aja gitu. Kalau dia bertanya apa, pura-pura sok akrab kayak sama dia gitu, kayak bu, kayak salah bu, kayak kawan, kan kawan baik kawan gitu, kayak biasa aja gitu, kayak nggak jadi masalah. Kan kalian kita udah ngomong sama lain kan, udah bilang ngomong satu sama lain kan. Nah ini seperti itu gitu. Kalau kamusnya menurut ibu, apakah kalian bisa mencobanya? Mungkin bakalan Nela coba ibu. Insya Allah bakalan Nela coba. Walaupun ya itu tadi lah mungkin Kayaknya masih ada nih bener-bener yang belum disampaikannya lain kan gitu. Apa tuh? mungkin sedikit gengsi ya bu. Gengsi. Iya. Gengsinya bisa juga ngomong sama teman-teman Laila yang bermasalah juga. Ya kita kan dia juga mungkin kalau Laila ngomong kayak gitu mungkin merasa dia juga nggak ada lagi masalah sama Laila jadinya kan. Nah bisa mungkin kalau Laila ya kita kan sebagai orang kan memang harus saling memaafkan, tapi kata Nabi juga bagus untuk kalau kita minta maaf terlebih dahulu kan. Nah, jadi kita nggak apa-apa kalau misalkan kita tuh rendah gitu, tapi kita di baliknya juga mendapatkan suatu kebaikan yang akan berlimpah kalau kita maaf terlebih dahulu gitu kan. Apakah kalian bisa memahaminya? Bisa bu. Sudah bagaimana? Sudah enakan? Bagaimana masih ada berubah? Saat ini mungkin sudah bu karena mungkin kan permasalahannya kayak udah diceritakan semua dan ibu pun sudah membantu atau memberikan saran bagaimana yang bagus. Kalian bisa menerapkan apa yang usul tadi? Bisa. Nanti ibu pengen denger sih kabarnya kalau Laila udah baikan sama dia, boleh nggak Laila kayak ngepap gitu sama dia foto berdua, boleh nggak? Boleh bu, nanti bakalan mungkin siap ini ya bu. Siap ini? Iya, ada siap dari konser ini mungkin nanti coba bakalan kayak Oh, set ini mau pergi main sama dia? ya rencana kami mau ngumpul bu. Ngumpul bagus lah itu. Nanti jangan lupa waktu ibu ya. Nanti ibu kumpul loh. Jadi senang juga ibu lihatnya nih, udah baikan nih Laila nih, udah kayak biasa aja lagi nih gitu kan. Iya bu. Nggak ada lagi Laila? Nggak ada bu, mungkin gitu aja bu. Apakah sesi konseling bisa kita akhiri? Bisa. Terima kasih banyak Laila atas ceritanya dan semuanya. Dan nanti kalau misalkan ada lagi teman-teman yang mau konseling, bilangin ya sama ibu ya. Bakalan Laila bilang kok nanti konseling lah sama ibu ini yang bukti bagus cara Masya Allah. Terima kasih ya Laila. Terima kasih. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.